Iman mengalahkan dan memenangkan. Ingat, hidup ini adalah pertarungan. Jadi kita nggak punya pilihan lain selain mengalahkan. Kalau saudara nggak mengalahkan, saudara yang akan dikalahkan. Kalau saudara yang dikalahkan, maka saudara tidak akan menjadi pemenang. Jadi pilihan satu-satunya adalah mengalahkan. Hanya dengan mengalahkan maka kita menjadi pemenang. Haleluya. 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 Ingat, Roh Kudus hari ini begitu sayang sama kita. Dan Roh Kudus tidak akan mungkin, tidak akan mungkin sama seperti sekolah-sekolah di beberapa sekolah dibuat raportnya 8 walaupun 4. Tidak. Roh Kudus akan sabar menunggumu sampai akhir hayatmu. Dia akan sabar. Kalau memang ketat kemampuan saudara begitu, Roh Kudus akan sabar. Dia akan tetap menemanimu untuk menyertai saudara dengan yang sedikit-sedikit itu. Paham saya? Contoh, kalau hari ini mungkin saudara hanya biasa mengelola 10.000 per minggu, 10.000. Enggak apa-apa, karena Roh Kudus tahu kualitas kita. Dan Roh Kudus akan tetap sabar sampai kita mati dengan kondisi seperti itu. Yang penting iman kita tetap, ya setidaknya bertahan gitu ya, walaupun tidak bertambah. Saya percaya kita yang gak sabar. Dengar ya, Roh Kudus itu penyabar. Amin. 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 Dia gak sabar harusnya kita. Itu semua udah maksudnya? Enggak. Paham maksudnya? Ada satu kisah. Nah, di ibadah Pelpit minggu lalu saya juga sampaikan cerita ini. Lukas pasal 8 22-25. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam Tuhan 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekarang kemudian turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita menyasar. Dia pun bangun, lalu menghadap angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Perhatikan, semua sumber masalah itu ada pada pikiran. Ya. Kalau iman seseorang itu tidak sedang baik-baik saja, perhatikan ya, maka pikirannya itu cenderung lemah. Kalau pikiran seseorang cenderung lemah, maka pikiran ini akan mengada-ada. Dia akan mulai khawatir tentang hari esok. Kalau hari esok aja dia sudah khawatir. Dengar ya logikanya. Kalau hari esok aja dia sudah khawatir, apalagi minggu depan. Kalau minggu depan aja dia sudah mulai khawatir, apalagi bulan depan. Kalau bulan depan aja dia sudah khawatir, apalagi tahun depan. Kalau tahun depan aja sudah dikhawatirkan, apalagi 10 tahun yang akan datang. Maka tidak heran ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku orang Kristen. Kita nggak mau bicarakan yang non Kristen. Ya, anaknya baru lahir, dia sudah mulai khawatir nanti SD di mana lagi. Aduh, nanti SMP di mana lagi? Bagaimana saya akan menyekolahkan ini? Coba bayangkan, ini semua terjadi karena sumbernya imannya bermasalah. Perhatikan, maka iman itu menguatkan pikiran. Amin. 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 Aduh, simbol amin. 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 Iman itu menguatkan pikiran. Kalau imanmu benar dalam tanda petik, maka yang paling nampak ya efeknya adalah pikiranmu kuat. Pikiran yang kuat itu lahir dari logika yang kuat. Dan saya percaya Korea Selatan kata kuncinya di situ. Mereka itu logikanya kuat. Loh, itu dipengaruhi oleh apa? Memang faktornya banyak. Dipengaruhi oleh makanan. Makanan kita dengan mereka itu berbeda. Udah aku bilang, kalau kita di sini babi rabah, babi hutan yang sudah 3 bulan di es, kita masih kulkaskan lagi itu di freezer selama 2 minggu tungguin.
kita makan dikit. Dia masih tahu gitu ya. Gitu. Makanan mereka terjaga. Tapi sebetulnya akarnya bukan dari sana. Akarnya itu adalah keyakinan. Dengarkan, keyakinan. Keyakinan ini bisa berbicara secara umum. Sebab orang yang tidak percaya Kristus pun mereka punya keyakinan. Bahkan yang paling ironisnya, keyakinan mereka lebih hebat daripada kita. Yang setiap hari menyembah. Kita ini kan paling suci kita. Kita udah gak mau lagi terhamiri oleh dunia. Dikit-dikit salah, langsung berbahasa. Tuhan turun. Tapi pikirannya lemah. Saya percaya orang-orang di Eropa sana gak gampang tersinggung seperti kita. Dua kita merusasa Tuhan. Percayakan saya mengelola 5 Alfamart. Tapi tersinggungnya gampang kali tersinggung. Coba bayangkan kalau begitu jadi pengusaha ini, begitu gampangnya tersinggung. Apa enggak mati mendadak ini? Loh, dengarkan. Orang-orang Eropa kualitas pikirannya kuat. Mereka tidak suka mempersoalkan hal-hal yang gak penting. Beda dengan Indonesia, masalah ijazah. Udah berbulan-bulan lalap lah itu yang diundang di TV One, di Kompas TV atau di mana-mana. Coba muka-muka yang diundang itu aja. Orang sekarang sudah mau coba negara-negara yang lain. Bagaimana supaya mulai membangun apartemen di Mars, di mana atau di mana saja. Kita lalap ijazah palsu. Gak sampai ijazah palsu, skripsinya palsu. Ya. Nggak sampai skripsi KKN-nya, semuanya palsu. Coba bayangkan ini berbicara tentang SDM. Nah saya percaya orang-orang ini semuanya bermasalah soal keyakinan. Jadi semua dimulai dari iman. Dengarkan baik. Kalau Bapak Ibu ingin melihat hidup yang lebih baik, maka tidak bisa saudara harus memulai dari imanmu. Karena imanmu selanjutnya akan mengerjakan banyak hal dalam pikiranmu. Pikiran akan dibaharui. Coba lihat murid-murid Yesus ketika Yesus bawa mereka dalam satu perjalanan. Terlihat kualitasnya. Haleluya. Jangan pikir saudara menjadi jemaat GBD Semeringgung, jangan pikir tidak sesederhana itu. Saudara akan tetap diuji. Ku tetap cinta walau badai datang. Badainya belum dari Tuhan. Kadang-kadang badai yang kita ciptakan sendirinya badainya. Misalnya kita terlalu banyak makan daging, akhirnya nabi, Tuhan, patema, datang Roh Kudus, itu bukan badai, itu badai, Pak. Bagaimana kalau badai? Ini badai yang diizinkan oleh Tuhan. Karena coba perhatikan, bukankah seharusnya inilah yang sedang dimimpikan oleh banyak gereja, banyak jemaat Tuhan. Bukankah seharusnya kalau Yesus ada, maka mereka hidup tenang, mereka hidup damai, tidak ada masalah, tidak ada taufan, tidak ada badai. Tapi kali ini, perhatikan, Yesus ada di situ, masalah tetap ada. Kita akan coba mengulik saudara-saudara, dan ini mewakili kita semua. Dari cerita ini dicatat, karena Tuhan tahu pada tahun 2025, tepatnya pada bulan Juli, tanggal 27, ada beberapa dari antara kita yang sama, yang sedang mulai menyalahkan Tuhan, yang sudah mulai ngomel-ngomel sama Tuhan, yang sudah mulai lelah dalam hidup, dia sudah mulai bosan dalam hidup, dia mulai tidak bergairah dalam hidup, dia mulai menyalahkan di sekitarnya. Nah hari ini, 2000 tahun yang lalu, ini menjadi peringatan sampai hari ini bagi kita, supaya kita mulai memiliki perspektif yang benar. Ini yang saya katakan. Hari Rabu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan tentang mata. Jikalau matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Saya kasih contoh minggu yang lalu. Malam-malam kalau saudara pergi ke halaman rumahmu dan pandanglah ke langit, apa yang saudara lihat malam-malam? Kegelapan. Pertanyaannya, secara fakta ini, apakah betul-betul di langit sana gelap atau terang?
Hah? Terang. Halo, gelap atau terang? Terang. Ini yang sudah dengar aja nggak tahu. Gelap atau terang? Terang. Yang dengar aja nggak tahu. Gelap atau terang? Terang. Terang. Tetapi kenapa yang kita lihat adalah kegelapan? Karena kemampuan di alam semesta sana kan ada miliaran bintang-bintang. Bintang itu gelap atau terang? Terang. Bukankah seharusnya di angkasa sana kita akan melihat seperti pasar malam, terangnya. Tetapi kita nggak bisa melihat itu dengan mata kita yang terbakar. Jadi masalahnya bukan di sana, tapi di mana masalahnya? Di mana? Masalahnya nggak di langit sana, tapi masalahnya di mana? Di mata siapa? Nah itu maksudnya kira seperti itu lah. Jadi jangan salahkan di luar dirimu. Semuanya itu dimulai dari sini. Jikalau matamu baik, maka teranglah seluruh tubuh. Jadi langit menjadi gelap bukan karena gelap. Langit malam tampak gelap itu karena ketidakmampuan mata kita untuk menjangkau. Haleluya. Haleluya. Yang baru tahu, harusnya kalau saudara mencintai pengetahuan yang baru tahu, oh gitu nyamannya. Jangan datar bikin hidup ini gitu loh. Oh, ini yang lain. Jadi itulah makanya memang kalau udah seperti itu udah gak bisa lagi kita tolong ini, percaya. Memang itu makanya percaya Roh Kudus sabar, amin. Amin. Sampai saudara menutup mata, dia akan tetap sabar menunggumu, menantimu dengan ala kadarnya. Pengkhotbah 9:10, ya. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tangan untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Oh sebentar dulu, belum sampai situ. Hidup adalah tantangan, perhatikan. Kalau tidak mau ada tantangan, maka pilihannya bukan pihaknya. Editornya itu lah. Maka pilihannya adalah jangan hidup. Tidak. Saya mau tanya, siapa yang masih pengen hidup angkat tangan? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti dia nggak pengen hidup dalam nama Yesus. Biarlah dia pergi. Kan udah angkat tangan dia kan? Kayaknya memang kita perlu tolong dia. Sekali lagi, siapa yang masih pengen hidup angkat tangan? Yang nggak angkat tangan kita berdoa dalam nama Yesus. Angkat mereka Tuhan. Oke. Kosong itu sepakat beda. Jangan dong sepakat cara yang lain. Siapa yang masih bersedia untuk menerima tantangan angkat tangan? Itu satu paket. Artinya hidup itu, jadi hidup itu tantangan. Dia bilang dulu kiri kananmu, hidup itu tantangan. Hidup itu tantangan. Halo, dan anak SMP ini, ada SMP ya? Si Bima SMP ya? Itu SMP udah SMA. Semester berapa sekarang? Semester 1. Halo, yang masuk sekolah, katanya di sekolah. Coba bayangkan. Coba angkat tangan, yang masuk sekolah. Coba lihat mereka ini. Hanya ada dua kemungkinan. Dengar ya, lihat. Hanya ada dua kemungkinan. Mereka akan lebih baik dari kita atau tidak lebih baik dari kita. Dengar, hidup itu tantangan. Ketika kau memilih hidup maka tantangannya, dengar. Kamu yang memilih. Mau jadi lebih baik dari orang tuamu atau tidak? Tapi kayaknya sekarang kalau kita lihat dari cara-cara mereka itu kayaknya memang mereka lebih banyak memilih tidak lebih baik dari orang tua. Kebanyakan sekarang anak-anak coba perhatikan, mereka bermasalah soal mengendalikan emosi mereka. Jangan pikir ini akan terus kamu lanjutkan. Ini akan terus berlanjut. Siapa di sini yang suka nasihat ya? Ini anak sekolah ya, coba katakan dia suka nasihat yang mana? Anak sekolah. 1, 2, mungkin 8 sampai. Yang suka nasihat. Maaf ya. Satu ini angkat tangan, si Darkat ini bukan berkat ya katakan. Kalau angkat tangan semua berarti dia ragu. Yang suka nasihat lah, yang suka nasihat katakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang suka enggak suka nasihat angkat tangan. Coba perhatikan. Itu yang saya bilang. Mereka ini enggak suka nasihat. Kenapa? Ini problem. Mereka sedang berhadapan dengan diri mereka yang sebenarnya. Mereka menjadi orang yang anti masukan. Ya. Mereka padahal Amsal mengatakan semakin banyak penasehat, semakin kokohlah sebuah
kerajaan. Amsal itu. Siapa yang sudah hidup di sini sebelum Amsal angkat tangan? Amsal itu adalah kitab termasuk kitab tua, kitab tertua. Jadi saudara kalau suka nasihat, saudara akan lebih kuat. Amin. Amin. Anak sekolah, amin. Ya. Jadi kalau saudara tidak mau ada tantangan, maka pilihannya cuma satu. Mendingan. Jadi saudara nggak bisa memilih hidup tapi menolak tantangan. Karena saudara nggak ngapa-ngapain aja, pasti ada tantangan. Ada lagi ngapa-ngapain. Misalnya begini, saudara nggak perlu sehat untuk hidup bertantangan. Sekarat aja penuh tantangan, betul nggak? Koma aja ada nggak tantangannya? Apalagi kalau sehat. Contoh, orang koma nggak butuh lagi makan, betul nggak? Masih butuh makan nggak dia? Bisa itu panggang juga. Orang sakit masih selera makan nggak? Jadi justru yang paling banyak tantangannya orang sakit atau orang sehat? Orang sehat itu banyak keinginan. Kalau orang sudah sehat yang dipikir, bukan mengatur berita. Itu si pola atau kamu gimana? Di kota orang mulu mana tuh baru? Kayaknya nggak pikir mana? Cara stop pagi kan? Tapi orang sehat tuh, dia masih pikirkan jalan-jalan ke Bali. Dia masih pikirkan mengenai pangsi. Wih, di sana ada sekolah TikTok tuh. Sekarang kan, ada bakso baru buka. Terus ada mie panggang. Dari panggang halal 100%. Ya, orang sehat dari mana tantangannya? Bilang dulu kiri kanan. Orang sehat dari mana tantangannya? Orang sehat dari banyak tantangannya. Ya, jadi bukan orang sakit yang paling banyak tantangannya. Pengkhotbah 9:10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan, cita-cita, harapan, keinginan untuk ganti mobil, mengupgrade mobil, nggak ada beli tas branding di situ, nggak ada sampai sebuah pengen ambil S3 lagi nanti, ya, nggak ada. Karena di dalam dunia orang mati, hikmah dalam dunia orang mati itu nggak ada di situ. Jadi kalau saya ingin stop, nggak ada cara lain, matilah. Bilang kiri kanan, kalau kau nggak mau ada tantangan, aku mau. Bilang dulu ya, sambil ngomong, jangan sambil ngomong. Kalau nggak mau ada tantangan, matilah. Coba bilang lagi. Kalau kau nggak mau ada tantangan, matilah. Bilang begini. Justru bilang. Kalau kau tidak mau menantang tantangan itu, bilang. Kalau kau tidak mau menantang, tantanganmu akan lebih banyak. Tantanganmu akan lebih banyak. Sulitkan kupingnya. Haleluya. Haleluya. Oi, ini Tuhan. Inilah kita ini yang selama ini selalu menghindari tantangan. Di Korea Selatan nggak begitu katanya. Apalagi di Eropa. Ya. Apalagi di Eropa. Di sana orang nggak, mereka justru paling suka tantangan hidup. Makanya nggak banyak anak-anak muda yang suka dengan Timothy kan? Hah? Kalian nggak suka sama Timothy? Siapa yang pernah nonton Timothy? Ke tangan dulu. Kalian suka itu? Suka? Suka? Si Marco suka itu? Kan nggak suka. Nah. Kenapa? Karena memang kata-katanya pedas ya? Iya kan? Kadang nggak manusia itu kan? Tapi pernah dia di podcast ditanya, kenapa kamu begitu? Salah ya? Podcast. Support. Kenapa kamu bisa ngomong benar? Dulu katanya dia nggak begitu. Waktu saya ngomong baik-baik nggak ada orang yang dengar. Jadi viewersnya dia pun naik ketika dia sudah ngomong pedas. Itu adalah strategi marketing. Dan dia nggak melakukan itu. Karena saya yakin dia nggak cari cuan lagi dari TikTok. Kita yang cari itu $1 2 bulan. Mas bang atau meme, tolong me. Keep. Ya kan? $1 dulu, hidup dari $1 lah. Masuk 8 bulan hilang tuh. Dan sudah mulai ada sekarang yang ingin full timer di dunia
Dan saya yakin Pak Timothy itu nggak pengen itu, dia hanya pengen membagi. Itu dia sekarang prediksi dia itu masih muda, otaknya jenius, kaya lagi. Ini ada udah bodoh miskin lagi kan, dan banyak lagi tuntutannya. Udah bodoh dia miskin, tuntutannya banyak kali tuntutannya. Ada itu sini? Nggak ada di sini, tapi kadang-kadang nggak ada. Perhatikan apa yang dipersoalkan. Jadi jangan selalu persoalkan apa yang Yesus tidak persoalkan. Kita seringkali menjadi orang yang nggak paham problemnya di mana gitu. Saya paling nggak suka, memang saya ini agak sedikit kayaknya perlu berubah lah, bukan kayaknya harus berubah. Saya takut kadang-kadang kalau saya berubah orang nggak akan berubah gitu. Misalnya begini, kalau misalnya kita mendebatkan satu topik, akhirnya pembahasan topik ini lebih banyak yang tidak termasuk hal yang esensi gitu. Kita kan suka berdebat, misalnya ada topiknya itu keluar dari topik, dan itu yang paling sampai selesai sama seperti Indonesia ini, tidak saya yang dipersoalkan, koruptor nggak dipersoalkan. Jadi saya curiga ini yang selalu bikin masalah di negara ini adalah cara pengalihan untuk Pak Prabowo sekarang kan udah menggas ini soal koruptor ini. Halo, para koruptor ada di sini koruptor itu? Ada. Sudah mulai. Tapi belum besar-besar bagaimana, jadi dikit lah mulai korupsikan sekarang. Nah, itu juga calon-calon koruptor. Hati-hati. Selalu saya bilang, orang yang suka makan yang haram, dia nggak punya hati nurani. Ya. Kalau selalu suka makan uang yang bukan hak mulia, lama-lama hati nuraninya tewas. Sehingga dia menjadi orang yang tidak bisa berempati terhadap siapapun. Yang penting uang. Uang ini bisa membuat perasaan jadi bilang ke tangan hati-hati. Karena akhir-akhir ini kuliah dulu. Kau sudah beli mata duitan. Mana suaranya? Mata duitan. Hati-hati bilang. Hati-hati. Perasaan bisa tumpul. Kalau perasaan tumpul, kau tidak bisa merasakan apapun. Nah, orang yang tidak bisa merasakan apapun akan selalu menuntut perasaan orang. Coba kita ini. Jadi perhatikan apa yang dipersoalkan Yesus. Masalah terbesarnya bukan karena Yesus tertidur. Perhatikan sini. Jadi kebanyakan pengkhotbah karena sudah kurang bahan, dan mungkin saya juga dulu termasuk di sini. Dia mampu begini. Ada empat yang menjadi alasan kenapa murid-murid diterpa oleh topan. Yang pertama karena Yesus tertidur. Dan penjabarannya kira-kira begitu. Jangan biarkan Yesus tertidur. Lah, ini kan menjadi bodoh. Betul nggak? Bukan Yesus yang tertidur. Harusnya topiknya adalah jangan kau tertidur kan begitu. Masa jangan biarkan Yesus tertidur. Nah inilah kalau sudah sampai S2 begitu. Udah kekurangan bahan dia susah. Kan gitu. Jadi masalahnya bukan karena Yesus tertidur. Nah kemarin saya mendengarkan ada satu khotbah di TikTok dan kemudian dibully itu pendetanya. Itu pendeta kalau nggak salah ya, mungkin itu Pak Billy apa itu? Billy apa saya kurang tahu. Yang botak-botak. Dia bilang, tahu nggak alasan kenapa Adam dan Hawa diusir dari taman ini? Perhatikan, itu kan pintar sekali. Perhatikan bahwa mereka ketika makan buah itu mereka tidak diusir. Tapi alasan kenapa mereka diusir dalam mereka ketika Tuhan tanya pada Adam, oh si Hawa ular itu. Ketika mereka saling menghakimi maka Taman Eden tidak lagi diusir. Terus saya baca komentar-komentarnya. Pembulian luar biasa. Dan memang saya berpikir begini, iya juga. Jadi itu adalah khotbah yang terlalu maju. Jadi kalau ditanya kenapa Adam dan Hawa diusir, karena mereka berdosa. Dan dosa itu dimulai sejak mereka makan. Jadi sesimpel itu khotbah itu. Jangan kayak karena menang
Tata bahasanya udah benar-benar enak didengar ya, nggak seperti saya mutar-mutar kalimat-kalimatnya. Nah, itulah kekurangan kadang-kadang. Aku kadang-kadang kalau ngomong nggak ngerti ya. Ya, lebih mati. Masalah terbesarnya bukan karena Yesus tertidur, bukan karena badai yang mengamuk. Perhatikan. Jadi problemnya nggak di sana. Jadi kalau saudara hari ini ada masalah, jangan persoalkan itu, saudara. Masalah terbesarnya bukan pada masalah itu. Kira-kira begitu. Ya. Kalau hari ini jemaat Tuhan punya tantangan, problem terbesarnya bukan pada tantangan itu, bahkan pada Yesus tertidur pun itu nggak jadi persoalan. Karena Yesus tidur atau nggak tidur, kuasanya tetap sama. Amin. 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 Siapa di sini dulu yang suka nonton si Buddha dari Gua Hantu? Pak Kris lah. Oh, dulu saya tonton habis itu. Dia kalau tertidur, kuasanya sama nggak? Sama. Dia bisa tidur. Ya, dia 24 jam tidur dia. Apalagi orang Buddha udah tidur lagi. Kalimatnya langsung. Belum lagi sungguh. Mau dia tidur atau nggak tidur sama saja, apalagi Tuhan Yesus. Amin. 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 Saudara pernah lihat sungguh? Jangan pernah itu yang depan, jangan gitu ya. Yang sudah dipecat. Jadi nggak ada. Jadi masalahnya bukan pada Yesus tertidur, tawanan yang mengamuk, badai, dengar. Hanya orang-orang yang lemah lah yang selalu menyalahkan keadaan. Hanya orang lemah. Dan orang yang lemah adalah orang yang bermasalah dengan iman. Makanya dengar. Sekarang kita mulai dari iman. Amin. Amin. Jadi kalau usah pusing diri bagaimana caranya Pak G untuk bisa mengubah semuanya ini. Hei, iblis akan membawa ke sana. Dia akan bilang dia lah banyak kali yang kau ubah. Kemarin aja udah 17 kan kau hitung kan. Hari Senin ditambah lagi, ini aja sudah 27 yang mau kau ubah. Wah, mendengar dulu. Jangankan 27, satu aja susah kita, betul nggak? Jadi jangan usah fokus dengan 27 perubahan-perubahan ini. Karena dengar, ketika imanmu sudah berubah, maka perspektifmu berubah. Dan itu akan mengubah semua tentang pola pikir dan saudara dengan sendirinya akan berubah. Loh, nanti hari minggu kedua, saudara akan kaget. Loh, kok bisa? Ternyata aku bisa berubah, bahkan di saat aku tidak menyadarinya, aku sudah berubah. Kenapa? Karena itu dimulai dari dalam. Amin. Amin. Dengar, semua kita sekarang itu butuh dokter spesialis penyakit dalam. Yang paling parah kalau saudara merasa tidak punya masalah. Halo. Siapa di sini yang merasa betul-betul merasa bahwa banyak problem dalam dirinya itu? Atau di sini siapa yang merasa bahwa banyak problem di luar dirinya? Suaminya lah problemnya itu. Selalu lah suaminya, istrinya. Aku dulu lah pakai kemudian halanya merasa hilang itu berdaya itu. Ini otaknya terbuat dari mana? Yang pasti dari uranium barangkali. Sehingga ada nuklir-nuklirnya. Jujur. Kalau aku nggak tinggal di 5.000 ini Pak Gen, katanya. Jadi mungkin aku udah tinggal di kolong jembatan. Itu lebih bagus. Dan semakin saudara menyadari problemnya di sini, itu artinya mohon maaf, otak saudara mulai bekerja dengan maksimal dan baik. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Wah, misalnya Nietzsche, Helen, Abdulus Umar, kenapa dia sampai bermimpi untuk bisa mengambil pengalaman, ambil S2-nya di Korea? Kenapa nggak disiapkan aja S2 disiapkan kursi ada? Coba, itu adalah sebuah bukti bahwa ketika iman seseorang bekerja, jadi iman itu tidak dibuktikan dari waktu seorang bernyanyi jingkrak-jingkrak tidak. Atau iman itu juga tidak cukup hanya dibuktikan ketika ada penyembahan langsung. Ya, langsung angkat tangan, bla gitu ya. Iman itu nggak bisa dibuktikan, nggak cukup dari situ gitu loh. Kalau saudara ingin membuktikan iman seseorang, lihat dari imannya. Ya. Bagaimana imannya, gitu ya? Kelakuannya, lihat bagaimana cara berpikirnya. Jadi kalau ada saudara lihat orang yang kelihatan rohani, tapi cara berpikirnya amburadul, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit nggak cakapan, loh, itu bukan rohani, itu pura-pura rohani. Rohani yang jadi rohani. Ya, apa lagi sentuh-sentuhan itu ya, karena itu udah duluan daripada mana saya rohani sudah duluan dari itu ini. Ya, jadi masalah terbesarnya terletak pada
diri kita sendiri, enggak nih? Percaya. Halo, shh, dengar, perhatikan dulu. Kalau saudara hari ini merasa saudara adalah orang miskin, unang belok be, ahina tudaino, atau no, daku sosoliho amo, daku sosoliho ino, bagi yakin, ayo salah tuh, orang ini betul. Jadi kalau saudara hari ini merasa saudara adalah gini aja hidupku, nggak ada, saudara nggak boleh, saudara koreksi aja, koreksi ke dalam, amin. Jangan koreksi gerejamu, jangan koreksi juga, jangan langsung koreksi buat bagian bagian, perlu juga dikoreksi. Jangan kita diberitahu dah, biarlah. Kadang-kadang betul juga itu. Karena kalau khotbah salah, maka yang diyakini jemaat pun salah. Makanya di kitab Hosea yang dikejar Tuhan itu adalah para imam, para pendeta. Kau mengajarkan yang salah, akibatnya mereka tersesat dan binasa. Jadi problemnya bukan pada Yesus tertidur badan. Kemiskinan, dengar. Kemiskinan itu adalah akibat. Sebab akibat. Jadi kalau sebabnya ada di dalam dirimu, akibatnya sudah kita nggak bisa pungkiri. Halo? Paham nggak maksudnya? Ingat, kemiskinan itu adalah akibat. Coba dulu renungkan hari ini, siapa yang merasa hari ini kok miskin tadi aku bilang, nggak usah angkat-angkat. Nggak ada sini surat miskin. Ingat, kemiskinan adalah akibat. Karena satu sebab. Kalau sebabnya selama sebabnya itu ada dalam dirimu, maka kemana pun kau pergi, mau pindah ke organigraan pun ke Finlandia, tetap saudara akan masuk kategori miskin. Karena sampai di Finlandia pun saudara, yang paling saudara jumpai pertama adalah kantor pemerintahan untuk meminta surat tidak mampu. Karena faktanya tidak mampu, jadi gak usah juga anti dengan surat miskin ini loh, hati-hati juga. Jangan nanti gara-gara khotbah dan mau memudahkan anak, kalau memang masuk kategori tidak mampu, urus saja, jangan nanti kalau khotbah bagaimana malu kita, iman katanya, lewat pula surat miskin itu kan. Akibatnya gimana? Ya itu menerima kenyataan hidup. Kenapa? Selama sebabnya masih ada di dalam dirimu, maka kemanapun saudara, mau setinggi apapun sekolah, mau sekolah atau gak sekolah, tetap kemiskinan itu setia mendampingi. Dia bilang, nggak apa-apa, sampai akhir untuk mata saya di sini, aku masih seperti yang dulu. Karena kemiskinan dekat dengan orang yang bodoh. Orang bodoh itu apa? Makanya kalau dengar itu kasih telinga yang terbaik, amin. Minum marah-marah. Paulus pada di menit pertama minum bodoh. Jelasin dulu ya saudara. Karena jam kita ini kan masih sekitar 7.500. Kan sampai ke 11.000 jadi masih bisa punya cuma muka. Allah taala masih pada kalau yang nanti mati. Kalau nggak sama orang masih tolongan naruhkan. Tapi ini masih tolongan tiba. Ya. Si tolong. Kadang-kadang saya pernah cari apa itu. Ada telepon yang nggak pulang lagi. Karena satu hari itu sepanjang hari itu saya ngomong bicara via telepon untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Sehingga sampai di pastor ini saya bilang, ini telepon udah tanggulah, udah hang, udah blank otakku. Saya butuh pertolongan sekarang. Biasalah itu kita urus dari itu. Jadi nggak kuangkat lagi telepon. Jadi kadang-kadang kalau telepon saudara nggak diangkat berarti saudara sedang menunggu antrian. Sabar. Amin. Nanti dapatkan cek yakin, nanti saudara akan terima nomor urut yang akan dilayani. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi beda kalau orang-orang khusus pada Yesus itu ada namanya via jalur khusus. Itu wis. Kalau Yesus begitu, kalau contoh yang nggak penting menelpon dimatikan dulu, sebentar dulu nanti ya. Halo. Bagaimana? Apalagi dia akan ambil nomor rekening langsung dari tengah nomor. Jadi nasi mati. Masih kamu sama nih? Sama nih marah roh musalam nanti.
Jadi gimana? Problemnya di mana? Iman. Dengar. Selama imanmu bermasalah, ingat, Roh Kudus akan selalu sabar menerima kamu apa adanya. Amin. Apa adanya? Ya, dengar. Jadi jangan sabar lah ya Roh Kudus. Jangan, enggak usah bilang begitu. Kau benar perlu sabar. Sabar untuk sukses. Amin. Mau sabar sukses lagi. Kadang-kadang hanya satu kali kesempatan itu, seperti bonus demografi itu hanya sekali dalam sejarah peradaban, hanya satu kali. Kadang-kadang kesempatan itu hanya satu kali, tadi sudah lewat. Silakan menyesali itu. Ya. Lukas 8:5. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaan? Itu yang dikoreksi. Jadi Yesus bilang, kenapa kau biarkan aku tidur? Tidak. Yesus tidak marahi kalau itu tidak. Tapi dia berkata, di manakah kepercayaanmu? Di mana imanmu? Nah, jadi hari ini iman itu yang harus mengendalikan. Amin. Dengar, kalau seseorang imannya bermasalah, maka dialah yang akan dikendalikan. Itu makanya seorang filsuf mengatakan, kendalikanlah pikiranmu. Kalau tidak, orang lain akan mengendalikanmu. Dia kalau orang lain itu baik. Kalau dia nggak baik, lalu berkatalah seorang pada yang lain, siapakah geram orang sehingga dia memberi perintah? Dengan perintah kepada angin, dia bisa memerintahkan. Dengan ayat Alkitab mengatakan bahwa bukan hanya Yesus yang bisa memerintahkan, kita juga bisa. Amin. Jadi coba perhatikan ya. Biarlah turun dari tempat yang masuk sini dan berdekat dengan orang-orang yang berdosa ini. Kadang-kadang berdosa itu tidak layak. Ingat ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa, aku kan cuma jemaat biasa, Pak. Kalau saya ingin melihat bahwa iman seseorang itu produktif, iman seseorang itu benar, dia mulai memerintah, dia mulai berkuasa, dia mulai memegang kendali atas segala sesuatu, dia mulai lebih tenang, ya. Karena orang yang beriman itu nggak gampang panik seharusnya, kecuali orang-orang yang pura-pura beriman, dia akan menjadi pura-pura beriman. Ya, walaupun dikatakan amin, tetap kurang sehat sebetulnya. Karena ketika imanmu sudah mulai